Kalau 4 poin ini sudah kamu terapkan, sudah kamu lakukan di dalam channel kamu, saya yakin channel kamu pasti lolos untuk ditinjau kembali. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share apabila itu bermanfaat buat teman-teman semua. Selamat datang kembali lagi bersama saya, Elviani. Kali ini saya akan membagikan pengalaman saya pada teman-teman penyebab channel kita ditolak peninjauannya oleh YouTube. Ada 4 poin yang harus kalian perhatikan sebelum mengajukan peninjauan kepada YouTube. Jadi pastikan 4 poin ini nanti tidak ada dalam channel kalian. Poin pertama yaitu channel belum memenuhi syarat monetisasi. Pastikan channelmu sudah memenuhi syarat monetisasi yang sudah ditetapkan oleh YouTube itu sendiri, baik itu jumlah subscriber maupun jumlah viewernya. Penting untuk bisa ditinjau kembali channel kamu. Kalau masih kurang salah satu dari syarat ini, berarti belum bisa untuk mengajukan monetisasi dan pasti akan ditolak peninjauannya. Jadi teman-teman sebelum melakukan peninjauan kembali, teman-teman pastikan poin yang pertama ini sudah memenuhi syarat. Selanjutnya, poin kedua yang perlu kalian perhatikan sebelum melakukan peninjauan channel kalian itu adalah teguran-teguran yang ada di dalam channel kalian. Itu salah satu faktor yang menyebabkan channel kita itu peninjauan kita ditolak, karena masih banyak teguran yang aktif dalam channel tersebut ataupun dalam konten kalian. Nah, contohnya kalian biasanya akan ada teguran klaim hak cipta yang diberikan oleh YouTube, itu biasanya itu ada di bagian atas dashboard kita ini. Itu bisa menghalangi peninjauan kalian itu ditolak. Dan berikutnya itu di konten kalian. Perhatikan apakah ada klaim hak cipta. Jadi kalau ada konten kalian yang kena klaim hak cipta seperti ini, jadi saya saranin kalian selesaikan dulu sengketaan ini, atau kalian menghapus dulu klaim itu, baru nanti bisa kalian melakukan peninjauan. Walaupun kamu sudah memenuhi syarat yang poin pertama, memenuhi itu, tetapi ada teguran yang aktif, pasti itu akan ditolak peninjauan channelmu. Dan poin yang ketiga itu adalah konten yang tidak sesuai dengan metadata. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share apabila itu bermanfaat buat teman-teman semua. Dan poin yang ketiga yang perlu diperhatikan sebelum melakukan peninjauan di monetisasi, yaitu metadata kalian. Sebelum melakukan peninjauan selanjutnya, teman-teman harus memperbaiki dulu metadata konten teman-teman. Contohnya di sini saya akan memberikan salah satu konten yang saya miliki tentang ini. Jadi apabila konten kita itu dengan judul dan deskripsi dan juga thumbnail ini tidak akurat atau tidak sesuai dengan video yang kita sungguhkan di channel kita, itu akan menjadi masalah dalam peninjauannya. Jadi perlu diperhatikan di sini bahwa video atau konten yang teman-teman miliki itu harus sinkron dengan thumbnailnya, harus sinkron dengan judulnya, harus sinkron dengan deskripsinya, dan harus sinkron dengan tagnya. Jangan semua berbeda-beda. Kalau memang channel kamu atau konten kamu itu membahas tentang membuat kue contohnya, jangan membuat tag itu tentang YouTuber atau tutorial YouTube. Jangan, itu akan pasti ditolak. Jangan menaruh kata kunci yang berlebihan di dalam deskripsi. Itu bisa kena scam. Kebanyakan kita ya sebagai pemula meletakkan kata kunci di dalam deskripsi itu banyak banget. Saya saran di sini, pergunakanlah kata kunci di dalam deskripsi itu yang seadanya, atau mungkin bisa tidak boleh lebih dari 3 kalimat saja. Itu. Jadi metadatanya itu harus teman-teman perhatikan. Sesuaikan thumbnailnya itu dengan video yang teman-teman miliki. Jangan asal membuat thumbnail. Jadi supaya konten teman-teman itu bisa ditinjau dan diterima kembali. Jadi seandainya besok teman-teman melakukan peninjauan kembali, tetapi metadata ini belum kamu ubah, itu pasti ditolak. Buktikan sendiri. Jadi kalau memang sudah diubah, sudah kamu sesuaikan dengan konten atau video yang kalian punya, metadatanya sudah sesuai, ya sudah, tinggal aman, tinggal menunggu hasilnya. Itu salah satu yang menyebabkan ya peninjauan kita bisa ditolak. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share apabila itu bermanfaat buat teman-teman semua. Poin yang terakhir yang saya sampaikan di sini ketika kita melakukan peninjauan itu adalah konten reuploader. Apabila masih terdapat konten ataupun video orang lain di dalam channelmu, maka peninjauan itu akan ditolak. Jadi saya saran di sini,
Kalau di dalam konten teman-teman atau di dalam channel teman-teman ini, itu yang akan kamu lakukan tinjauan kembali untuk dimonetisasi, selama ada konten reuploader di dalam channel kamu itu akan ditolak. Baik itu konten reuploader ataupun video cuplikan, itu bisa menyebabkan peninjauan kita itu akan ditolak oleh pihak YouTube itu sendiri. Mau bagaimanapun kita mengubah metadata ini, video ini, itu akan tetap ditolak. Kalau video kamu original, ya perhatikan thumbnailnya, judulnya kamu sesuaikan dengan video kamu. Karena YouTube itu sudah memperketat peraturannya. Jadi untuk kita berhati-hati membuat sebuah judul dan thumbnail. Jangan sampai karena thumbnail ini bisa mengakibatkan channel kita dismonet. Jadi pastikan di dalam channel teman-teman itu tidak terdapat video dan cuplikan video orang lain. Ataupun pastikan hanya tersisa video original aja. Itu sih saran saya buat teman-teman. Kalau mau aman dan channel kamu bisa dimonetisasi, atau kamu bisa mendapatkan penghasilan lagi di channel YouTube kamu. Jadi kalau memang sudah kamu pastikan bahwa keempat poin yang saya sampaikan tadi tidak ada di dalam channel kamu, maka selanjutnya kamu harus mengajukan monetisasi. Dan saya pastikan bahwa ketika kamu melakukan peninjauan monetisasi kembali, saya yakin bahwa channel kamu itu bisa lolos dalam peninjauan. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share apabila itu bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau memang 4 poin yang saya sampaikan tadi sudah tidak ada dalam channel kamu. Dan sebaliknya juga, kalau masih memang terdapat salah satu dari 4 poin yang saya sampaikan tadi dari awal, pasti akan ditolak peninjauan kita. Jadi sebelum teman-teman melakukan peninjauan channelnya kembali, pastikan channel kamu itu bersih dari pelanggaran atau bersih dari teguran. Dan jangan lupa metadatanya harus diubah. Dan sedikit harus menggunakan kata kunci di dalam deskripsi, jangan banyak. Nah, jadi perhatikan poin-poin yang saya sampaikan tadi, dan saya rasa kalau 4 poin ini sudah kamu terapkan, sudah kamu lakukan di dalam channel kamu, saya yakin channel kamu pasti lolos untuk ditinjau kembali. Jadi semoga ini bermanfaat, dan salam sukses dari saya.